Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Ketika kita dikaruniai dengan suatu jalan untuk menuju spiritualitas yang tinggi, jangan pernah teman-teman meremehkan jalan yang diberikan oleh Allah ini, teman-teman. Karena Allah itu memilih orang-orang yang diberikan jalan spiritual. Tidak semua orang itu diberikan kenikmatan dan jalan yang seperti ini, teman-teman. Allah menjanjikan bahwa tanpa hidayah dari Allah, pasti orang-orang itu akan tersesat. Dan Allah berkehendak memberikan kejayaan bagi siapa yang dikehendakinya, memberikan kehancuran bagi siapa yang dikehendakinya. Itu adalah janji Allah, memberikan kerajaan bagi siapa yang dikehendaki dan memberikan kemiskinan atau kekurangan pada orang yang dikehendaki. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan rezeki pada setiap hambanya. Jadi ketika kita memperoleh jalan hidayah untuk berspiritual, cepat-cepatlah gapai jalan ini. Cari guru yang baik, guru yang sesuai, jangan guru yang menjerumuskan. Setelah kita mendapatkan semua ini, maka berlakulah spiritual dengan baik. Bukankah ketika Nabi Muhammad pertama kali bertafakur menyendiri di Gua Hiro, Nabi Muhammad itu diberikan wahyu, yaitu Iqra. Iqra artinya bacalah. Padahal Nabi berulang-ulang berkata, saya tidak dapat membaca. Bacalah, saya tidak dapat membaca, sampai diulang 3 kali. Dan akhirnya malaikat Jibril menjelaskan bahwa yang dibaca itu bukan tulisan, tapi yang dibaca itu adalah alam semesta ini. Lihatlah siang dan malam, kenapa ini bisa dipergilirkan. Lihatlah kenapa ada air yang tawar dan air yang asin. Lihatlah kenapa harus ada gunung-gunung dan kenapa harus ada lautan. Kenapa harus ada langit yang diciptakan bersab-sab. Ini adalah suatu rahasia yang kita diminta untuk membaca semua ini. Dan ketika orang berilmu tirakat itu bisa membaca dari seluruh keadaan alam. Ketika gunung-gunung harus berpuasa untuk mengeluarkan larvanya, ketika langit itu harus berpuasa untuk tidak menurunkan hujannya, ketika angin itu berpuasa untuk tidak menggoncangkan apa yang ada di sekitarnya, ketika ayam harus berpuasa untuk menetaskan telurnya, ketika kupu harus berpuasa untuk merubah dirinya. Ini adalah hal-hal yang wajib kita baca. Ketika ada burung-burung yang bisa terbang, ketika ada daun yang jatuh berguguran, apakah ini sesuatu yang diciptakan Allah, kodrat alam yang diciptakan Allah tanpa memberikan suatu pelajaran bagi kita manusia? Bukankah kita manusia adalah seorang khilafah yang diturunkan ke bumi untuk memimpin makhluk-makhluk Allah, untuk menjadi raja, untuk memimpin kerajaan yang ada di bumi ini? Itu adalah berbagai nikmat yang Allah berikan. Iqra, bacalah, bersyukurlah. Akan tetapi ketika kita memperoleh jalan spiritual ini, teman-teman, terkadang sesuatu yang di luar nalar itu justru kita dapatkan. Dari rukun iman saja kita itu sudah diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Allah suatu zat yang tidak pernah kita lihat, suatu zat yang tidak pernah kita dengar, tapi kita diminta untuk beriman. Kita diminta untuk beriman kepada kitab, suatu kitab pegangan yang kita tidak tahu
kapan datangnya, dari mana asalnya. Kita hanya bisa mengetahui lewat sejarah, lewat asbabun nuzul dan lain sebagainya. Suatu malaikat yang kita tidak pernah melihat, tapi kita diminta untuk memahami. Ini adalah berbagai hal yang bersifat gaib. Bahkan memang orang yang berspiritual itu cenderung nanti akan bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Kita diminta untuk percaya 80% itu berkaitan dengan hal gaib. Ketika kita misalnya beragama Islam, kita diminta untuk bersyahadat, bertauhid. Kita bersyahadat, apakah kita pernah melihat, menyaksikan Allah dan Rasul-Nya yang hidup di zaman berbeda? Apa kita disuruh sholat untuk menyembah tanpa suatu kepercayaan? Apa kita mau? Tentunya tidak. Apakah kita zakat? Padahal ketika kita mengurusi diri kita sendiri, zakat itu bukan suatu hal yang penting. Apakah kita ketika diminta untuk berpuasa, berlapar-lapar, apakah hal ini penting bagi orang yang tidak mengetahui suatu tindakan spiritual? Tentunya ini memiliki kadarnya masing-masing, teman-teman. Bahkan berhaji, kenapa kita harus jauh-jauh ke tanah suci? Kenapa kita tidak mendirikan sebuah tempat ibadah di sekitar kita? Maka jangan heran ketika orang berlaku spiritual, mereka akan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Akan tetapi semua itu bisa dijelaskan jika kita mau lebih dalam mempelajari isi Al-Quran dan isi hadis, teman-teman. Mungkin ini adalah suatu teka-teki. Sekiranya kita memahami isi Al-Quran sampai akhir hayat, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa memahami keseluruhan. Kita hanya bisa memahami sepotong-sepotong, dan ini akan terus update. Walaupun ini suatu kitab yang telah diturunkan ribuan tahun lalu, tapi isinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bahkan ketika digali ini akan ketemu ini, digali ini akan ketemu ini, sampai kapanpun ini tidak akan bisa kita bahas secara komplit. Kita lihat saja misalnya kata alif lam mim, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang tahu artinya apa. Yasin itu tidak ada yang tahu artinya apa. Ini adalah merupakan rahasia yang Allah turunkan, rahasia yang Allah berikan. Kita diminta untuk iqra, membaca. Kita diminta untuk selalu belajar. Kita diminta untuk selalu berpikir secara nalar dan secara tidak nalar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.